Hello smart people, this is your boy Milton Mania, coming back at you with another video. Oke ya, kali ini kita akan membahas kemungkinan Indonesia mendapatkan aircraft carrier pertama mereka ya. Seperti yang kita tahu, proses akuisisi Rafale dan juga Scorpion itu sudah sudah berjalan ya. Tentunya dibarengi dengan akuisisi frigate baru ya. Arrowhead sudah dalam pembuatan, dan juga untuk yang frame frigate dari Italy itu tinggal nunggu finishing lah ya, karena kemungkinan akan diakuisisi 3 unit. Mungkin dalam waktu dekat Indonesia akan memiliki task force navy mereka sendiri ya. Seperti yang sudah kita ketahui sama-sama ya, Prancis itu sudah memutuskan untuk mengajarkan PT PAL ya skill untuk membangun kapal selam ya melalui transfer teknologi Scorpion ini ya, dimana nilai knowledge atau pengetahuannya itu setara dengan 100 tahun development ya. Jadi ilmu yang dimiliki Prancis selama 100 tahun terakhir dalam mengembangkan kapal selam itu akan ditransfer ke PT PAL hanya dalam waktu 8 tahun ya. Jadi kita bisa lihat ya, Prancis ini nggak nanggung-nanggung juga ya. Jadi dia bikin deal agreement, terus dia benar-benar mengajarkan dengan ikhlas ya. Jadi ya, jadi Indonesia itu nanti akan jadi satu-satunya negara di Asia Tenggara yang memiliki kemampuan untuk membangun kapal selamnya sendiri secara independen. Nah, jadi yang dibutuhkan sekarang untuk Indonesia itu sebenarnya adalah mengakuisisi ya aircraft carrier ya sebenarnya ya dari militernya Prancis. Terus mengambil agreement transfer out teknologi juga ya, jadi bisa membuat secara domestik. Nah, seperti yang kita tahu itu Presiden Joko Widodo ya, Presiden Indonesia, dan juga Presiden Prancis Emmanuel Macron ini memiliki hubungan yang baik ya. Jadi tidak hanya dalam kerjasama ekonomi, tapi media Prancis sendiri itu udah mengatakan bahwa Indonesia adalah kurcaci yang sedang tumbuh menjadi raksasa besar di area atau kawasan Asia Tenggara ya. Nah, ini artinya Prancis mengetahui bahwa Indonesia itu akan cepat atau lambat akan menjadi negara maju ya. Nah, ini jadi tidak akan menjadi sebuah hal yang mengejutkan ya kalau nantinya mereka decide untuk menjual atau mentransfer kemampuan mereka untuk membangun aircraft carrier ke Indonesia ya. Nah, kalau bicara mengenai aircraft carrier, pastinya model yang paling cocok untuk diakuisisi adalah kapal induk ya, Charles de Gaulle ya, dengan nomor lambungnya itu R90. Nah, per 2001 itu ya, untuk ngebangun satu unit aircraft carrier atau kapal induk ini itu sekitar 3 triliun euro ya. Jadi ya kalau dihitung ke kurs sekarang mungkin kemungkinan sekitar 3 kali lipat lah ya dari harga itu. Nah, kalau dikonversi ke dalam rupiah Indonesia, itu akan sekitar 150 sampai 200 triliun lah ya. Jadi ya gua rasa ini mah bukan masalah ya buat Indonesia ya, karena buat tahap pertama pembangunan IKN aja kita punya duit 600 triliun ya. Langsung kita jorin aja ya. Jadi bikin satu ini mah ecek-ecek lah ya. Nah, Charles de Gaulle ini adalah kapal induk nuklir pertama ya yang dibikin oleh negara lain selain Amerika ya. Jadi ini satu-satunya di dunia ya yang dibikin selain sama Amerika, itu ternyata negara Prancis ya. Nah, panjangnya sendiri itu mencapai 261 meter ya. Beamnya itu 65 meter overall ya. Beam itu lebarnya lah ya, di atas air dan juga sampai pokoknya geladaknya itulah ya. Nah, ketinggian kapal induk ini bisa mencapai 66 meter dengan draughtnya itu 9 meter. Nah, untuk mesinnya sendiri itu ditenagai oleh reaktor nuklir ya, dimana reaktor nuklirnya punya lifespan itu sekitar 25 tahun lah ya. Jadi ini dia nggak butuh basically dia nggak butuh refueling lah ya. Nah, terus hanya perlu inti reaktornya perlu di maintenance selama 1 kali per 7 tahun ya.
Untuk stok makanannya sendiri itu bisa bertahan 45 hari, bisa mencapai kecepatan 27 knot. Nah, untuk sensor dan processing sistemnya sendiri itu memakai Thales Smart S Mark II DRBV26D Air Search Radar, DRBV15C Low Altitude Air Search Radar, terus sama Arabel Target Acquisition Radar. Terus juga tentunya dilengkapi dengan electronic warfare dan juga decoys ya. Decoys ini ya untuk mencegah serangan lah ya, baik bentuknya dalam torpedo maupun air surface missile lah ya. Nah, untuk mempertahankan diri dari serangan udara ya, Charles de Gaulle ini memiliki 4x8 sel A43 Silver Launchers ya, yang bisa membawa MBDA Aster 15 ya, Surface to Air Missile ya. Nah, terus ada 2x6 sel Sadral Launchers buat Mistral Short Range Missiles ya. Terus ada 20 mm autocannon. Terus ada 8 kali Giat 20F 20 mm cannons juga ya. Nah, terus ada 3 kali Nexter Narwhal. Lalu sebagai sebuah kapal induk, tentunya Charles de Gaulle ini bisa membawa berbagai macam pesawat ya. Nah, itu jumlah yang bisa dibawa itu antara 30 sampai 40 pesawat ya, termasuk 30 Rafale M standar. Nah, terus ada 2 unit E-2C Hawkeye, itu adalah Airborne Early Warning Plane ya. Jadi kayak pesawat buat memata-matai posisi musuh dan kondisi medan perangnya seperti apa ya. Nah, terus itu ada 2 NFH Cayman Marine, ada 1 AS565 Panther ISR sama 2 AS365F Dauphin Pedro ya. Nah, ini 3 jenis ini adalah 3 helikopter ya, itu bisa dikombinasikan sebagai anti-submarine warfare, dimana helikopternya bisa dipakai untuk menyerang posisi submarine musuh yang udah diketahui ya, bisa dengan meluncurkan torpedo atau enggak air to surface missile ya. Nah, tentunya gugus tugas angkatan laut itu kalau udah ada kapal induknya itu udah pasti dia nggak akan beroperasi sendiri ya, dia akan dikelilingi oleh kapal perang lainnya ya. Nah, biasanya itu komposisinya adalah 2 multi-mission frigate, 1 anti-air warfare frigate, terus ada 1 destroyer ya, sama 1 anti-submarine warfare frigate ya. Dilengkapi dengan 1 tanker ship ya untuk pengisian bahan bakar kapal perang yang ada di sekitar kapal induk ini ya. Nah, terus tentunya dilengkapi lagi dengan 1 kapal selam untuk melengkapi task force ini ya. Nah, dengan kombinasi ini biasanya untuk take out task force itu akan sangat sulit ya, tanpa kehilangan armada yang jumlahnya signifikan. So, smart people, menurut kalian Indonesia udah siap untuk memiliki aircraft carrier pertama mereka atau enggak? Atau mereka harusnya fokus untuk memperbanyak frigate maupun kapal patroli untuk melindungi wilayah mereka? Nah, drop komen kalian ya, jangan lupa untuk like dan share juga video ini, dan juga jangan lupa untuk subscribe ya. This is your boy Military Mania signing out for now. Goodbye.